Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita. Berbagai macam kenikmatan, begitu banyaknya kenikmatan yang Allah Tabaraka wa taala berikan, sampai-sampai saking banyaknya kita tidak mampu untuk bisa menghitung dan menyebutkan satu persatu dari kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kenikmatan-kenikmatan yang seyogianya bukan hanya untuk kita hitung, namun kenikmatan-kenikmatan yang seharusnya kita senantiasa syukuri. Dan tentunya puncak syukur terhadap nikmat yang Allah berikan adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap atau dengan menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Nikmat-nikmat itu diantaranya nikmat duniawi, makanan, minuman, kesehatan, waktu luang, dan berbagai macam fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita, sehingga dengan fasilitas-fasilitas tersebut kita bisa benar-benar maksimal untuk menggapai tujuan utama, hikmah utama Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas muka bumi ini, yaitu untuk ibadah. Jadi hakikatnya kehidupan dunia beserta kenikmatan, kelezatan, manisnya dan gemerlapnya itu merupakan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kita bisa lebih fokus dan lebih maksimal untuk bisa menggapai tujuan utama kita diciptakan di dunia, yaitu untuk ibadah. Demikian pula nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tahu kita adalah manusia-manusia akhir zaman, manusia-manusia yang umurnya pendek. Demikian pula dengan umurnya pendek itu pun kurang maksimal juga dalam beramal. Karena Nabi SAW bersabda, a'maru ummati, umur-umur umatku itu baina sittina wa sab'ina sanatan, antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali, kata beliau, yang melewati umur tersebut. Maka dengan usia pendek tersebut, ditambah lagi sependek usia itu pun tidak maksimal dalam ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menyiapkan bagi kita musim-musim ibadah dan musim-musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan waktu-waktu yang mulia. Di antaranya yang sekarang sedang kita jalani, yaitu salah satu bulan haram, bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan yang haram yang 4 itu. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah minha arba'atu hurum, ya. Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan itu ada 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah, dan di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa 4 bulan yang mulia itu, kata beliau, salatu mutawaliyat, 3 bulan yang berurutan, dan 1 bulan yang berdiri sendiri, yaitu Rajab.
3 bulan yang berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, Al-Muharram. Adapun yang berdiri tadi bulan Rajab, dan sekarang kita sedang berada di bulan Rajab, bulan yang mulia, bahkan kita sudah berada di penghujungnya. Kalau kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, maka artinya sudah dekat datangnya bulan yang juga penting bagi kita, yaitu bulan Sya'ban. Dan ketika sudah terlihat bulan Sya'ban tersebut, maka tentunya hampir tiba datang masa waktu berseminya bulan Ramadan bagi kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk bisa berjumpa dan bersua dengan bulan Ramadan, bulan yang dirindukan oleh orang-orang beriman, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang mustaghfirun, biasa beristighfar kepada Allah, bulan yang sangat-sangat dirindukan oleh para hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menikmati manisnya ibadah di dalamnya. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, bulan Ramadan yang mungkin telah kita jumpai untuk kesekian kalinya. Mungkin di antara kita ada yang sudah puluhan kali bertemu dengan bulan tersebut, belasan kali bertemu dengan bulan tersebut. Maka perjumpaan-perjumpaan tersebut hakikatnya merupakan kesempatan yang Allah tabaraka wa ta'ala karuniakan kepada kita. Kesempatan agar kita bisa mengumpulkan pundi-pundi bekal persiapan untuk bisa bahagia saat kita berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin, saat Allah Subhanahu wa ta'ala memintai pertanggungjawaban, menghisab, mengaudit amalan-amalan kita di hari kiamat nanti. Maka musim-musim ketaatan ini, di antaranya termasuk bulan Ramadan di dalamnya, merupakan kesempatan yang Allah berikan agar kita, orang-orang yang lemah amalnya, lemah fisiknya, pendek usianya, bisa mengumpulkan pundi-pundi kebaikan, pundi-pundi amal, mempersiapkan sebanyak-banyak perbekalan sehingga kita bisa bahagia ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Karena satu hari saja di bulan Ramadan nilainya sungguh sangat besar sekali, jamaah. Mari coba kita perhatikan sebuah kisah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah nomor hadis 3185. Di mana hadis ini diambil dari sahabat yang mulia Thalhah bin Ubaidillah. Pernah dengar Thalhah bin Ubaidillah ya? Thalhah bin Ubaidillah mengisahkan anna rajulaini min Baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'a. Kata Nabi, kata Thalhah bin Ubaidillah, kata Thalhah bin Ubaidillah, ada 2 orang pemuda datang dari kabilah Bali. Kabilah Bali ini satu kabilah turunan Adnan. Jadi kalau dirunut ke atas, ini termasuk kelompok Adnaniyah. Dan sampai sekarang masih ada ya, kabilah ini masih ada tersebar di Saudi, Imarat, Yordan, juga di Mesir, dan salah satunya guru kami, yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala. Ini termasuk kabilah Bali, dan anaknya beliau Syekh Samir. Jadi dari zaman Nabi sudah ada kabilah Bali ini, karena memang dari keturunan Adnan.
Ada dua orang dari kabilah Bali menghadap datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislaman secara bersamaan. Jadi dua pemuda ini dari daerah yang sama, dari kabilah yang sama, datang bersamaan dengan Nabi SAW menyatakan keislaman bersama, masuk Islam bersama. Dalam riwayat yang lain, ya, ketika Nabi SAW mendapatkan baiat atau keislaman dari dua pemuda ini, maka Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, dan ini kebiasaan Nabi SAW. Ya, siapa di antara para sahabat yang mau menjamin, mengkafil namanya, menjamin penghidupan dari dua pemuda yang baru masuk Islam ini, mu'allaf ini? Maka Thalhah pun dengan senang hati mengangkat tangan, menawarkan diri untuk menanggung kafilah atau kafalah atau menanggung penghidupan dari dua pemuda dari kabilah Bali ini. Makanya Thalhah ini memiliki kedekatan emosional dengan dua pemuda ini, karena memang Thalhah yang sehari-hari melayani, sehari-hari memenuhi kebutuhan mereka. Thalhah berkata, "Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar." Namun di antara dua pemuda ini, di antara dua orang ini, yang satu itu lebih luar biasa semangatnya, lebih rajin dalam ibadah, lebih sungguh-sungguh dalam ibadah. Yang kedua sungguh-sungguh juga, cuman kalah dengan yang pertama. Faqazal mujtahidu minhuma fastushhida. Maka si rajin tadi itu pun ikut perang, ikut jihad fisabilillah, dan akhirnya dia pun mati syahid. Thumma makathal akhar ba'dahu sanatan thumma tuwfiya. Adapun orang yang kedua, dia pun tetap masih hidup selama 1 tahun setelah kematian saudaranya, dan akhirnya dia pun meninggal di atas tempat tidurnya. Bukan meninggal di medan jihad, tapi meninggal di atas tempat tidurnya. Maka Thalhah melanjutkan, fara'aitu fil manam, aku pun mimpi. Baina ana inda babil jannah, aku mimpi tiba-tiba aku berada di depan pintu surga. Idza ana bihima, dan aku pun mendapati ada dua saudaraku ini yang sudah meninggal. Yang satu mati syahid, yang satu meninggal di atas tempat tidurnya. Yang satu rajin, lebih rajin dari yang kedua. Fa kharaja kharijun minal jannah, maka tiba-tiba datanglah satu sosok dari dalam surga. Fa adzina lilladzi tuwfiyal akhir minhuma, kemudian mengizinkan orang yang meninggal belakangan, orang kedua, untuk masuk surga duluan. Tsumma kharaja, kemudian setelah beberapa saat keluar lagi ini sosok. Fa adzina lilladzi istushhida, baru kemudian orang yang mati syahid diizinkan untuk masuk surga setelah itu. Tsumma raja'a ilai, kemudian kata Thalhah, sosok ini pun kembali kepadaku. Faqal, dia pun berkata, irji, pulang kamu. Fa innaka lam ya'ni laka ba'du, kamu belum masuk gilirannya untuk, belum datang gilirannya untuk masuk, kata sosok ini. Fa asbaha Thalhah yuhadditsu bihin nas, maka di waktu pagi Thalhah karena merasa keheranan, dia pun menceritakan kepada para sahabat, kepada saudara-saudara yang lain. Fa'ajabu lidzalik, mereka pun merasa heran dengan kejadian itu. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddatsuhu al-hadits, maka sampailah kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat pun menceritakan kisah tersebut, menceritakan tentang kejadian, menceritakan tentang keheranan mereka terhadap kejadian itu. Sampai-sampai mungkin mereka merasa, mungkin ini mimpi biasa saja gitu, nggak ada pertanda apapun. Nah, ini mimpi biasa, nggak ada maknanya sama sekali. Karena mereka heran, kok bisa orang yang mati di atas kasur 1 tahun setelah orang yang mati syahid kok masuk surga duluan? Kalau akal, kalau lihat secara
ya, secara hakikat gitu ya, secara mata mereka, maka mereka dapati seharusnya orang yang mati syahid itu lebih mulia. Ditambah lagi dia rajin dalam ibadahnya, lebih rajin dari yang kedua. Kok bisa orang yang mungkin dipandang kurang atau tidak terlalu rajin, kalah rajinnya, mati di atas kasur pula kok bisa masuk surga lebih dulu? Ini mengherankan. Maka kata Nabi, min ayyi dzalika ta'jabun. Kenapa kalian kok keheranan, kata Nabi. Kenapa kalian merasa heran? Faqalu ya Rasulullah, hadza kana ashaddar rajulaini ijtihada thumma istushhida wa dakhala hadha al-akhirul jannata qablah. Ya Rasulullah, ini orang yang pertama lebih rajin ibadahnya, lebih sungguh-sungguh ibadahnya. Bahkan dia pun mati syahid. Kok bisa orang yang mati terakhir, yang meninggal terakhir masuk duluan sebelum dia? Maka Rasulullah SAW yang mengklarifikasi, Nabi SAW mengkonfirmasi. Beliau bersabda, "Alaisa hadza qad makatha ba'dahu sanah?" Bukankah orang yang kedua ini usianya lebih panjang 1 tahun setelahnya? Dia hidup 1 tahun setelah saudaranya itu. Qalu bala. Mereka berkata, benar wahai Rasulullah. Wa adraka Ramadan fa shama wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanah. Bukankah dia berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan? Wa shalla kadza wa kadza, dia pun salat ini, salat itu dalam setahun lamanya. Maka kata mereka, bala, betul wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Rasulullah bersabda, sungguh perbedaan antara mereka berdua itu jaraknya lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Allah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Dari kisah yang mulia tadi, maka kita bisa tahu bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid di medan tempur, di medan jihad, ternyata kedudukannya dapat dikalahkan, dapat dilampaui oleh orang yang berhasil untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bisa dikalahkan oleh orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian dia bisa memanfaatkan kesempatan emas tersebut dengan sebaik mungkin, dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Dia saum, dia puasa di dalamnya dengan sungguh-sungguh, dia salat di dalamnya, dia tilawatul Quran, dia sedekah, dia ibadah. Dia isi hari-hari bulan Ramadan, kesempatan yang emas yang Allah berikan itu dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Karena amal saleh yang dilakukan di bulan Ramadan itu begitu istimewa ganjarannya. Demikian pula jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in. Pelajaran yang bisa kita petik juga dari kisah yang sangat luar biasa tadi, bahwa jika 1 kali Ramadan saja bisa membuat sahabat yang kedua tadi kedudukannya begitu tinggi melampaui orang yang mati syahid, maka bagaimana lagi ketika ada seorang yang berjumpa dengan Ramadan, berjumpa dengan beberapa Ramadan, 10 Ramadan, 20 Ramadan, maka seharusnya dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Seharusnya ganjaran pahala yang dia dapatkan begitu besar. Karena jika tidak demikian, maka ada yang salah dari kita. Ada yang salah dari kita saat kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan itu juga tanda bahwa ternyata kita memang kurang memanfaatkan waktu di bulan Ramadan untuk beramal saleh. Itu tanda bahwa kita belum mampu untuk bisa mengisi bulan Ramadan
dengan puasa yang berkualitas, belum mampu untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal soleh yang berkualitas. Karena sesungguhnya jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, mendapatkan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan adalah hal yang sangat istimewa, merupakan ghanimah, merupakan rezeki nomplok, rezeki besar. Karena rezeki besar itu bukan ketika kita dapat bonus dari kantor saja, bukan. Tapi saat kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, maka itu merupakan rezeki besar, merupakan ghanimah yang agung. Dan perlu kita yakini bahwa ternyata tidak semua orang beruntung untuk bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Terlebih beberapa tahun yang lalu, saat pandemi menyerang hampir seluruh permukaan bumi, di mana kita begitu dekat mendengar kabar kematian. Yang sebelumnya mungkin kita mendengar kabar kematian itu orang lain, orang tuanya, tetangga kita misalkan. Tapi di tahun-tahun kemarin, bahkan orang-orang terkasih kita, orang-orang terdekat kita, mungkin kita dapatkan kabar kematiannya. Kematian begitu dekat dengan kita. Begitu banyak orang yang sebelumnya berpuasa Ramadan bersama kita, masih ikut sholat tarawih berjamaah dengan kita, santap sahur dengan kita, berbuka puasa dengan kita. Namun ternyata mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, dan mereka tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Pun demikian, saat berjumpa dengan bulan Ramadan, ternyata ada juga sebagian orang yang mungkin kita termasuk di dalamnya. Ada sebagian orang yang tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung saat berjumpa dengan bulan Ramadan. Ketidakberuntungan itu ditandai dengan dia hanya sekedar berjumpa dengan bulan Ramadan. Ketidakberuntungan itu ditandai dengan dia hanya berjumpa dengan bulan Ramadan, namun dia tidak memanfaatkan hari-hari waktunya, siang dan malamnya, dengan pemanfaatan yang baik. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, bayangkan kalau ternyata Ramadan tahun ini yang belum sampai atau belum sempat kita gapai ini pun ternyata bulan Ramadan tahun terakhir bagi kita. Andaikan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, bagaimana keadaan kita? Dalam sebuah riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ia mengisahkan adalah bahwa ada seorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, "Ilni wa aujiz." Wa fi riwayah, "Allimni wa aujiz." Ini orang berkata kepada Nabi SAW, "Berikanlah aku nasihat dengan ringkas, wahai Rasulullah." Dalam riwayat yang lain, "Ajari aku sesuatu perkara dengan ringkas." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in wa la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghada wajmi'il ya'sa mimma fi aydin nas." Allah. 3 wasiat yang sangat-sangat luar biasa. Nabi bersabda yang pertama, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Jika kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka salatlah sebagaimana orang yang akan pergi selamanya. Kemudian kata beliau, "Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada." Janganlah kamu mengucapkan satu perkataan
yang nanti kamu akan minta maaf karena perkataan tersebut di esok hari. Dan yang ketiga kata beliau, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dan bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah As-Sahihah milik beliau. Maka faidah yang bisa kita petik jamaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, di mana yang pertama saat beribadah. Saat beribadah jika kita memposisikan diri sebagai orang yang akan berpisah, sebagai orang yang akan pergi jauh, maka tentu kita akan benar-benar berusaha melakukan ibadah tersebut dengan sebaik-baik yang bisa dikerjakan. Kita akan melakukan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Saat sholat, tanamkan dalam hati bahwa bisa jadi sholat yang kita lakukan ini adalah sholat terakhir kita, yang kita tidak akan bisa melaksanakan sholat setelahnya. Maka orang yang memiliki perasaan ini jemaah, dia pasti akan berusaha sungguh-sungguh. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sholat terbaik yang bisa dia lakukan. Dia akan sungguh-sungguh dalam sholatnya. Dia akan sungguh-sungguh dalam rukuknya. Dia akan tumakninah dalam sujudnya. Dia akan melaksanakan dan menjaga secara maksimal setiap rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, bahkan sunnah-sunnahnya. Dia akan tunaikan sholatnya itu dengan sholat terbaik yang bisa dia lakukan. Karena dia memiliki perasaan bisa jadi ini sholat terakhir. Pelajaran kedua jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, bahwa nasihat yang luar biasa ini pun bisa kita terapkan pada ibadah yang lain. Seperti saat kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat kembali bersua dan berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka tanamkan pada diri kita bahwa bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ini adalah bulan Ramadan terakhir yang mungkin kita tidak akan bisa lagi mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya. Benar, kita senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allahumma a'id Ramadan, a'idna ila Ramadan a'waman adidah. Ya Allah, kembalikan Ramadan itu di tahun-tahun berikutnya ya Allah. Perjumpakan aku lagi dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Benar, kita doa demikian. Namun siapa yang tahu umur kita? Siapa yang tahu usia kita? Maka sebelum kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk kita di dunia, maksimalkanlah setiap ibadah yang bisa kita upayakan di bulan Ramadan ini. Berpuasalah dengan puasa yang berkualitas. Dirikan sholat dengan sholat yang berkualitas. Tilawah Al-Quran dengan tilawah yang berkualitas. Sedekah yang berkualitas. Dan ibadah-ibadah yang lain yang berkualitas. Karena kualitas ibadah inilah yang jadi perhatian, yang jadi poin terpenting yang bisa membahagiakan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyaknya amal, namun amal yang berkualitas itulah yang akan bisa lebih membahagiakan bagi kita. Maka puasa itu para ulama menjelaskan memiliki 3 level. Puasa itu memiliki 3 tingkatan, sebagaimana hal ini dikatakan oleh
Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan juga perkataan ini juga dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qudamah berkata bahwa saum itu, puasa itu ada 3 level. Yang pertama, saumul umum. Yang kedua, saumul khusus. Dan yang ketiga, saum khususil khusus. Saum yang lebih khusus lagi. Kemudian beliau jelaskan 3 hal ini. Kata beliau, fa amma saumul umum fahuwa kafful batni wal faraj an qada'i syahwah. Puasa yang umum, puasa orang awam, yaitu puasa dengan menahan perut dan kemaluan saja dari keinginan-keinginan syahwatnya. Ini puasa awam, puasa orang awam, puasa orang umum, puasa secara umum. Dan demikianlah puasa yang diperintahkan. Artinya puasa yang memang dikatakan sah puasanya adalah ketika apa? Al-imsak anil muftirat. Puasa itu apa? Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkannya. Min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari, ma'an niyah, disertai dengan niat. Ini puasa. Dan inilah puasa secara umum. Keumuman puasanya demikian. Menahan perut dari keinginan syahwatnya berupa makanan dan minuman. Menahan faraj, ya, kemaluan dari syahwatnya. Ini puasa secara umum. Puasa yang dianggap sah. Namun puasa orang yang khusus tidak sampai situ, jemaah. Karena puasa orang yang khusus adalah ketika dia kafun nazar wal lisan wal yadi wal rijl was sam'i wal basar wasairil jawarihi anil atham. Puasa orang yang khusus yaitu ketika dia melakukan puasa orang umum, orang awam, menahan diri dari pembatal puasa. Kemudian dia sempurnakan dengan menahan pandangannya, menahan lisannya, menahan tangan dan kakinya, menahan pendengaran dan penglihatannya, dan menahan seluruh anggota badannya dari perbuatan dosa. Ini orang yang khusus. Karena Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawla zur wal amal bih, falaysa lillahi hajah min an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak menahan diri dari ucapan zur dan perbuatan zur. Para ulama jelaskan perbuatan zur itu adalah dosa, kemaksiatan, ucapan-ucapan yang mendatangkan kemaksiatan, perkataan kotor, perkataan jorok, perkataan vulgar, perkataan kasar, ghibah, namimah, fitnah, dusta, sumpah palsu. Juga perbuatan maksiat. Barang siapa yang tidak menahan diri dari perbuatan maksiat, baik ucapan maupun perbuatan, maka Allah tidak butuh dengan aktivitas dia menahan lapar, menahan diri dari makanan dan minumannya, kata Nabi. Ini puasa yang khusus, jemaah. Puasa orang yang khusus yaitu menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, plus menahan diri dari perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan menghancurkan pahala puasa. Ini tingkatan kedua, level kedua. Adapun level yang ketiga, level yang lebih tinggi dan paling tinggi. Karena tinggi levelnya, maka sedikit sekali orang yang mampu melakukannya. Apa itu? Wa amma shaumu khususil khusus. Sedangkan puasanya orang yang lebih khusus, fahuwa shaumul qalbi 'anil himam ad-daniyah wal afkaril mub'idah 'anillahi ta'ala.
wa kaffuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah, yaitu puasanya hati. Puasanya hati dari keinginan-keinginan yang hina dina, dan puasanya fikiran-fikiran atau puasanya hati dari fikiran-fikiran yang dapat menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menahannya secara total dari segala sesuatu selain Allah. Menahan hati secara total dari segala sesuatu selain Allah. Maka puasa orang yang lebih khusus ini, hatinya hanya fokus kepada Allah. Dia akan tinggalkan seluruh perkara-perkara yang bisa memalingkan dirinya dari Allah. Ini puasa orang yang lebih khusus. Maka bisa kita simpulkan dari perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah ini, di mana yang pertama tingkatan orang awam, yaitu seorang yang hanya puasanya sebatas menahan perut dan menahan kemaluan saja dari syahwat, dan ini level yang paling rendah. Adapun tingkatan puasa yang kedua, yaitu tingkatan puasa khusus, yaitu orang yang berpuasa dengan juga menahan pandangan, menahan lisan, menahan penglihatan, dan menahan semua anggota badan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi nggak ada ceritanya orang puasa tapi ngabuburitnya dengan nonton misalkan. Ini bukan puasanya orang yang khusus. Ya. Bukan puasanya orang yang khusus. Berarti gak boleh ngabuburit, Ustaz? Boleh. Ngabuburitnya dengan tilawatul Quran, ngabuburitnya dengan ibadah, ngabuburitnya dengan masak, bikin santapan berbuka. Dapat dua kebaikan tuh. Nyiapin makanan untuk keluarga dan juga menyiapkan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Pahalanya double. Tapi bukan juga masak dari pagi gitu ya. Baru setelah sahur udah mikirin mau buka pakai apa gitu. Kalau ini mikirinnya apa? Puasanya untuk buka aja. Tapi sewajarnya gitu ya, sewajarnya. Adapun tingkatan yang ketiga, itu tingkatan puasa yang lebih khusus, ketika seorang menahan diri dari keinginan-keinginan yang jelek yang dapat menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah rahimani Allah wa iyyakunna ajma'in, kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan maksimal apabila kita memperhatikan beberapa perkara. Di antaranya yang pertama, menanamkan kesadaran bahwa bisa jadi Ramadan yang kita jumpai ini ternyata Ramadan terakhir bagi kita. Sebagaimana tajuk dalam kajian ini, andai Ramadan ini terakhir bagi kita. Apa yang akan kita lakukan kalau Ramadan ini ternyata Ramadan terakhir bagi kita? Apa kita akan main-main? Apakah kita akan berleha-leha sebagaimana biasanya? Apakah kita akan lalai sebagaimana biasanya? Kalau ternyata masih demikian, berarti kita orang yang bodoh. Orang yang tidak mampu menggunakan akalnya. Perkara yang kedua, yaitu hendaknya kita menyambut Ramadan dengan gegap gempita, dengan gembira. Sambut bulan Ramadan dengan kegembiraan. Sebagaimana seperti kita akan menyambut tamu keagungan, tamu agung yang akan datang berkunjung ke rumah kita. Misalkan kalau kita dapat kabar, Pak nanti, Bu nanti rumah Ibu akan dikunjungi oleh Bapak Presiden. Apa yang akan kita lakukan? Apa biasa saja? Dibiarkan rumah seperti kapal pecah seperti biasa? Tidak. Kita akan siapkan, kita rapihkan, mungkin kalau perlu dicat ulang gitu ya.
dikasih tulisan selamat datang, kita sambut dengan gegap gempita. Demikianlah seharusnya sikap kita ketika kita sudah dekat dengan bulan Ramadan. Lihat para sahabat, lihat kaum salaf terdahulu, mereka senantiasa hatinya terpaut dengan bulan Ramadan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibnu Rajab menukilkan sebuah riwayat bahwa para sahabat atau para ulama salaf terdahulu, mereka kanu yad'una Allah sittata asyurin an yuballighahum Ramadan. Kaum salaf dahulu mereka berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya. Kalau kita 6 bulan yang lalu, atau kita katakan 3 bulan yang lalu, biar pas 6 bulan gitu. 3 bulan yang lalu apa yang kita rasakan? Ada enggak kerinduan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan? Apa biasa saja? Atau bahkan mungkin hati kita merasa terbebani, aduh udah dekat bulan Ramadan nih. Kanu yad'una Allah sittata asyhurin an yuballighahum Ramadan. Mereka dahulu kaum salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan untuk bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Enggak sampai situ. Tadi kita katakan hati mereka senantiasa terpaut dengan bulan Ramadan. Dan kemudian mereka berdoa kepada Allah setelah lepas bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya agar Allah terima seluruh ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan tersebut. Jadi hatinya terus terpaut dengan bulan Ramadan. Bandingkan dengan kita jemaah. Pagi sudah tilawah 1 juz. Siang nonton bentar. Kan tadi udah dapat 1 juz. Kan saya targetnya 1 hari 1 juz. One day 1 juz. Gitu. Odoj. Nah, ini terperdaya jemaah. Ini terperdaya dengan amal sendiri. Setelah lepas bulan Ramadan ya biasa saja. Bahkan mungkin seperti lepas beban, alhamdulillah. Nggak capek-capek lagi harus bangun duluan, nyiapkan sahur. Nggak capek-capek lagi harus sibuk, berdesak-desakan di pasar untuk belanja, untuk beli bukaan. Seakan-akan Ramadan adalah beban, akhirnya lepas dari pundak kita. Allah Ustaz. Gegap gempita Ramadan bukan hanya itu jemaah. Bukan hanya menu iftar yang sudah kita siapkan sebulan ke depan, menu sahur yang kita siapkan sebulan, bukan. Puasa itu bukan sahur dan berbukanya, bukan. Tapi hari-hari, detik-detiknya yang kita perlukan untuk ibadah. Adapun sahur dan buka itu hanya penunjang. Itu hanya penunjang. Lihat Nabi SAW, bagaimana sahurnya beliau, bagaimana berbukanya beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita sambut Ramadan dengan gembira. Hendaklah kita menyambut datangnya bulan ibadah di dalamnya dengan penuh perasaan gembira. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, kenapa kita harus gembira? Kenapa kita harus bahagia? Karena sebagaimana disampaikan tadi bahwa hakikatnya datangnya bulan Ramadan adalah merupakan kesempatan emas, kesempatan berharga yang Allah karuniakan kepada kita. Saat kita bisa menyantap makanan yang baik dan halal, ketika berbuka setelah sebelumnya seharian penuh kita menahan diri darinya, itu merupakan kebahagiaan. Walaupun selain makanan lezat saat berbuka yang kita santap, tentunya yang lebih membuat kita bahagia adalah saat diberikan kesempatan oleh Allah menjadi hamba yang penuh ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan. Makanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, walis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrih. Yang pertama kebahagiaan saat dia berbuka.
wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan yang kedua, ini kebahagiaan yang lebih besar, kegembiraan yang lebih agung, yaitu gembira saat dia berjumpa dengan Allah, ternyata membawa pahala yang besar, membawa pahala yang banyak, membawa pahala yang melimpah. Karena itulah hakikat puasa. Jadi puasa itu hakikatnya bukan hanya santap buka kita, bukan hanya sahur kita, bukan. Tapi hakikatnya bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa, siyam, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu inti dari puasa, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa lah yang berhak mendapatkan surga. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian dan untuk menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa kata Allah? Uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat, jalan Allah subhanahu wa ta'ala berikan agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita berhak dan pantas mendapatkan surga. Salah satunya dengan datangnya bulan Ramadan, salah satunya dengan disyariatkannya ibadah puasa. Lantas apalagi yang tidak membuat kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Karena faidah yang dapat kita petik dari ibadah puasa apa? Menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ketiga yang bisa membuat kita bisa mengisi Ramadan dengan maksimal, ya tadi kan dua ya. Yang pertama tadi apa? Menanamkan kesadaran bahwa bisa jadi ini adalah merupakan Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita bisa maksimal dalam ibadah. Yang kedua, menyambut Ramadan dengan gembira. Menyambut Ramadan dengan gembira. Yang ketiga, kenali dan ketahuilah amal-amal soleh yang bisa kita laksanakan untuk mengisi bulan Ramadan ini. Ketahui dan kenali apa saja amalan-amalan yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita kerjakan untuk mengisi bulan Ramadan ini, sehingga kita tidak merasa kehabisan amal. Dan ini bisa kita jadikan apa? Jadwal. Kita bisa jadikan schedule. Amalan apa saja, target apa, target amal apa saja yang saya inginkan, yang saya ingin capai, yang saya ingin gunakan untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini. Jadi kenali amalan-amalan apa saja. Di sini Anda sudah menuliskan ada sekitar 60 amalan. Ya, 60 amalan yang bisa kita laksanakan. Ini bukan pembatasan, masih banyak lagi amalan yang lain, tapi setidaknya di sini Anda mengumpulkan 60 amalan yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita laksanakan untuk mengisi hari-hari dan waktu berharga di bulan Ramadan. Tapi kayaknya nggak cukup waktunya ya. Masih kuat 2 jam lagi? Ya. Mungkin lain waktu insyaallah ya, kita kalau diberikan kesempatan lagi nanti insyaallah bisa kita bahas. Ya, dengan itu mudah-mudahan bisa membantu kita untuk menata dan memanage hari kita, waktu kita yang berharga di bulan Ramadan itu dengan berbagai ibadah dan ketaatan, sehingga mungkin kita bisa lebih maksimal karena kita merasa tidak monoton hari-hari di bulan Ramadan itu. Kita bisa isi dengan amalan-amalan soleh itu. Ini mungkin jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, apa yang bisa disampaikan sebagai nasihat, khususnya nasihat untuk diri pribadi yang sering lalai, yang sering lupa waktu gitu ya. Dan juga umumnya untuk jamaah sekalian, mari kita jadikan Ramadan ini
kembali bersemi bagi kita. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita, Ramadan paling baik, Ramadan terindah yang pernah kita jalani selama masa hidup kita. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini dan kemudian menjadikan kita hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan ini meninggalkan kita. Jangan sampai kita malah menjadi orang yang celaka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfumriin. Sungguh celaka seorang, kata Nabi, adraka Ramadan walam yughfar lahu. Dia berjumpa dengan bulan Ramadan namun ternyata dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kita semua. Kesempatan dan majelis saya kembalikan kepada moderator. Amin. Ya, silakan. Bismillah, Ustaz, apakah seorang istri dan anak boleh menerima nafkah dari suami dengan bekerja di perkara yang tidak atau haram? Kalau boleh, berdasarkan kami boleh menjaga fasilitas suami seperti apa? Bolehkah kami diberikan mobil oleh suami dengan rumah kerja atau biasa dari suami? Iya. Salah satu istri dari kaum salaf terdahulu pernah berbicara, wahai suamiku, kami kuat menahan pahitnya lapar. Kami kuat menahan pahitnya lapar, namun kami tidak kuat menahan dahsyatnya api neraka. Maka pergilah engkau cari nafkah yang halal dan janganlah engkau membawa satupun harta kecuali yang halal ke dalam rumah ini. Kira-kira demikian kalimatnya. Maka kalau kita dapati seorang kepala rumah tangga, seorang suami bekerja di sektor-sektor yang Allah haramkan dan dia tidak memiliki penghasilan dari yang lain, maka yang pertama nasihati dia. Nasihati untuk keluar dari pekerjaan tersebut walaupun prestisius. Karena untuk apa kita kaya raya tapi ternyata di dalamnya terdapat harta yang haram? Lebih mudah menahan rasa lapar dibandingkan menahan panasnya api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Maka nasihati, ajak dia, ayo kita kembali ke hidup sederhana, ayo kita kembali ke nol. Karena ketika seorang berani untuk berada di sektor-sektor yang ribawi, berani untuk memakan harta yang riba, apa kata Allah? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancur luluh lantakkan riba itu dan Allah tumbuhkan sedekah. Dalam ayat yang lain, ya, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. A'udzubillah. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu. Jikalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun kalau kalian enggan melakukannya, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka bersiaplah untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya.
Allah tabuh genderang perang buat orang yang nggak mau meninggalkan riba, jemaah. Maka riba ini bukan perkara yang kecil. Riba ini perkara yang besar, yang keburukannya dirasakan di dunia, di alam kubur, ketika dibangkitkan, dan nanti di puncaknya adalah di neraka. Na'udzubillahi minan nar. Maka nasihati, ajak, ayo. Nggak apa-apa kita lapar, nggak apa-apa kita kembali ngontrak, nggak apa-apa kita kembali dari nol lagi, kita berjuang lagi, daripada engkau bawa harta yang haram ke dalam kami. Ajak, ya. Kalau misalkan enggan, kekeh dengan itu, doakan hidayah untuk suami, dan terpaksa kita sebagai istri berusaha untuk mencari penghasilan, masukan yang lain. Mungkin dengan kalau misalkan punya orang tua yang mumpuni atau mampu, bisa minta bantuan dengan orang tua, nggak masalah. Ya, kalau enggak kita berusaha jualan. Sekarang mudah, Allah mudahkan, Allah buka bagi kita. Ya, Allah buka bagi kita. Bermodalkan HP kita bisa jualan. Ustaz belum ada modal, bisa jualan reseller. Yang penting kita memakan harta yang halal. Sambil terus niatkan, sambil terus nasihati ya, suami untuk kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi akhwat salaf terdahulu, orang terdahulu, orang salihah. Ya, orang salihah. Tidak seperti kaum muslimah zaman sekarang. Ya, yang malah menuntut ini, menuntut itu untuk kepada suaminya, yang akhirnya suaminya gelap mata. Terkadang ya, tidak sedikit para suami yang berani untuk melanggar ketentuan Allah gara-gara apa? Gara-gara kita para istri. Banyak tuntutan, banyak yang diminta, banyak yang dikejar. Akhirnya dia menghalalkan segala cara demi untuk membahagiakan keluarganya. Tujuannya mulia. Tujuannya pasti mulia. Enggak ada seorang suami, sedikit sekali seorang suami, jarang sekali seorang suami yang bekerja untuk memupuk harta untuk dirinya sendiri, enggak, jarang. Mereka berusaha di luar sana untuk apa? Membahagiakan kita. Yang terkadang tadi offside, keluar dari batasan. Nah, kita sebagai seorang istri, kitalah yang berperan untuk menjaga suami agar tetap di atas atau di dalam batasan itu. Ini nasihati suami untuk keluar dari riba. Ingatkan ayat-ayat riba. Ada ustadz kondang, ustadz terkenal yang bilang jangan dulu keluar sampai dapat kerjaan. Lah, tinggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Mungkin nggak lebih banyak, mungkin, tapi lebih barokah. Barokahnya apa tandanya Ustaz? Ketika Allah berikan barokah pada badan kita, maka Allah kuatkan tubuh kita untuk ibadah. Allah barokahkan pada harta kita, maka Allah jadikan harta itu bermanfaat untuk akhirat kita. Jadi barokah yang kita cari, bukan harta yang banyak. Untuk apa banyak? Tapi ternyata dihisab di hadapan Allah dan semuanya menjatuhkan kita, membahayakan kita, malah bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Iya, dan billahi minan nar. Terus barang-barangnya gimana Ustaz? Jangan digunakan. Saran anak jangan digunakan, nggak usah. Ya. Kalau perlu jalan kaki gak masalah. Gitu ya, gak masalah. Angkot, Grab banyak. Allah buka kemudahan. Ya, Allah berikan kemudahan. Ya. Semoga Allah berikan kemudahan dan juga keberkahan bagi kaum muslimin dan muslimat. Wallahu a'lam bishawab. Suami anak yang menghitung zakat masih memakai jalan profesi. Ya. Bukan yang sekarang saya sudah dinasihati, tapi beliau mengatakan tidak apa-apa, karena sebenarnya bisa kalau susah memakai jalan profesi. Berarti selebihnya bisa dilihatkan sedekah. Ya. Zakat profesi tidak ada dalam Islam.
Ya, zakat profesi tidak ada dalam Islam. Yang ada zakat mal, zakat harta, zakat tabungan. Memang ada sebagian kecil ulama ya, yang membolehkan zakat profesi ini. Sebagian ulama dari Mesir, ya. Di antaranya sebagian ulama dari Mesir yang mengatakan boleh zakat profesi. Hitungannya seperti mencicil zakat mal katanya. Dan ini keliru dari berbagai pandangan. Yang pertama bahwa zakat mal itu berlaku ketika harta itu dimiliki, ya, dikuasai secara penuh selama 1 haul, 1 tahun hijriah. Maka zakat profesi nggak masuk. Zakat profesi itu kan gaji gitu ya, dari gaji bulanan. Ini keliru. Ya. Maka kalau misalkan diniatkan untuk sedekah, maka kita katakan itu masuk sedekah semuanya, bukan zakat. Sedangkan kalau punya harta simpanan, emas, perak, dan tabungan uang misalkan, yang sudah masuk nisab, tetap wajib untuk dikeluarkan ketika sudah lewat 1 haul. Gitu. Itu konsekuensinya. Karena memang sebagian sulit untuk menghindari zakat profesi ini, karena sebagian perusahaan motong langsung. Ini agak sulit. Ya. Kalau bisa dikomunikasikan dengan perusahaan, nanti biar saya keluarkan zakat sendiri, ya nggak masalah. Dan bisa dipersilahkan oleh perusahaan, ya itu ahsan. Tapi kalau nggak bisa ya sudah. Gitu. Niatkan itu sedekah, ya, tiap bulan dipotong sedekah wajib jadinya gitu ya. Karena dipotong terus. Dan nanti kalau misalkan punya uang, punya harta simpanan yang sudah masuk wajib zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah lewat satu haul. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana menghadapi saudara laki-laki yang selalu mencari masalah dengan saudara perempuannya, walaupun selalu bermanfaat, tapi seringkali tidak sendiri. Ya. Ini sama-sama udah berumah tangga atau belum? Nggak ada keterangan. Iya. Kalau misalkan belum nikah, sama-sama masih satu rumah gitu ya. Memang gitulah kelakuan adik kakak gitu ya. Apalagi yang kakaknya laki-laki ya. Ya biasanya usil dengan adiknya. Mungkin kebiasaan itu dibawa ke saat rumah tangga gitu. Akhirnya jadi masalah. Tapi ya, yang dulu adiknya mudah memaafkan biasa, terus kakaknya yang usil pun ya keusilan kakak gitu ya. Akhirnya ke bawah jadi seperti seolah-olah masalah besar. Ketika sama-sama sudah rumah tangga, karena sama-sama sudah menjalani kehidupan masing-masing gitu ya. Punya pengalaman hidup masing-masing lagi gitu. Ala kulli hal ya, adik kakak itu sampai kapanpun tetap adik kakak. Itu yang perlu diingat. Ya, suami secinta apapun, sebesar apapun cinta kita kepada suami, kalau Allah takdirkan lepas, selesai, ada mantan. Tapi sama kakak, sama adik nggak ada. Maka jaga hubungan itu dengan baik. Kalau misalkan kadang berkelahi, kadang berantem, ya itulah adik kakak. Dinamika kehidupan adik kakak begitu. Gitu ya. Sama anak juga gitu. Ya, saya 9 bersaudara di keluarga. Apa namanya, keluarga kita biasa-biasa saja, enggak sama gitu, baperan kadang gitu ya. Apalagi grup WhatsApp gitu. Ya kadang berantem biasa, nggak masalah. Emang biasa begitulah gitu. Walaupun masing-masing udah punya anak gitu. Tapi kadang berantem gitu ya, biasa. Itu maksudnya sesuatu yang lumrah gitu. Ya sesuatu yang lumrah. Yang penting ya setelah berantem maafan lah, sebagaimana waktu kecil. Ya setelah berantem maafan gitu. Tapi ingat, jaga hubungan itu tetap terjaga, tetap harmonis, tetap komunikasi, tetap silaturahim. Karena mereka lah orang-orang yang akan tetap berada di samping kita. Hatta ketika suami kita misalkan pergi, suami kita meninggal dunia, suami kita lepas dari kita misalkan. Mereka lah orang-orang yang akan terus mendukung kita dengan gayanya masing-masing. Ya, karena memang biasanya kan adik kakak itu paling gengsi menyampaikan
rasa sayang itu, betul nggak? Ya, paling gengsi. Suami ke istri, wah bilang cinta-cinta biasa gitu ya. Tapi kakak ke adik, adik ke kakak itu, aduh gengsi sekali. Kalau anak sih gitu, kalau anak. Ya, jadi emang ya begitulah dinamika keluarga. Memang ya terkadang kita anggap ini orang nyari onar, nyari masalah mungkin. Tapi sebenarnya hakikatnya si kakak kita atau adik kita yang nyari masalah itu sebetulnya kayaknya mungkin kangen sama kita. Gitu. Kangen duduk bareng lagi, kangen bercandaria lagi, ketawa-ketawa bareng lagi. Gitu. Mungkin seperti itu gitu ya. Jadi tetap jaga hubungan dengan kakak dan adik kita karena merekalah yang akan terus merindukan kita. Saat kita wafat, misalkan, yang doakan kita siapa? Suami kita. Mungkin doakan. 1 bulan kemudian nikah lagi lupa sudah. Benar gak? Iya. Kalau kakak sama adik, dia terus yang akan nangis terus. Ingat nama kita nangis. Ingat ya, adiknya yang wafat nangis. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya jika kita menerima uang dalam jumlah tertentu atau kita memilih nama yang sudah ditentukan dan kita memang pendukungnya? Ya, kita pendukungnya. Baik. Pemberian yang diberikan oleh calon-calon itu semua adalah riswah. Itu semua suap. Maka haram bagi kita untuk menerimanya karena pemberian itu diberikan agar membuat hati kita condong kepadanya dan akhirnya memilih dia. Ada perkataan sebagian orang, sebagian pemimpin itu calon-calon pemimpin itu mengatakan, ambil pemberiannya, pilih sesuai hati nurani. Keliru. Kenapa? Karena kata Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang menerima suap di neraka. Maka jangan diterima. Terus kan saya pendukungnya Ustaz. Harusnya kita lebih berpikir ulang lagi. Kenapa? Oh ini orang biar jadi kok malah mengeluarkan uang, nyuap. Harusnya jadi pikiran kita lagi, menjadi pertimbangan kita. Kenapa saya dukung orang yang begini? Untuk dapat suara aja dia suap, apalagi nanti ketika dia sudah jadi, biar dapat proyek, biar dapat penghasilan, biar dapat masukan. Apa enggak bahaya tah? Gitu, ya. Kalau kita pendukung salah satu calon yang ternyata calon itu berani dengan terang-terangan suap, memberikan entah itu bahasanya sembako, bantuan dan sebagainya, apalagi uang, maka seharusnya itu jadi pertimbangan besar bagi kita. Orang yang seperti ini kok saya pilih, kok saya dukung. Begitu ambisinya sampai melanggar batasan-batasan syariat. Orang yang menyuap dan orang yang menerima suap apa? Di neraka kata Nabi. Jadi salah kalau ambil uangnya, jangan pilih orangnya, keliru. Jangan terima, tolak. Tolak dengan tegas. Bawakan hadis ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap di neraka, sama-sama masuk neraka. Rugi kita masuk neraka gara-gara dapat sembako, beras 5 kilo, ya, gula 1 kilo, minyak 1 liter, bisa beli sendiri 100.000 dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggadaikan 5 tahun ke depan hanya dengan barang-barang itu. Ya Allah, rugi sekali kita. Ya, baik, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Oh, ya. Masih banyak atau? Oh, 2 lagi, alhamdulillah. Jangan susah-susah ya.
Oh iya. Apakah ada sholat 4 rakaat saat masuk waktu asar? Ada. 4 rakaat qobliyah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kata Aisyah, Nabi SAW biasa sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Ini sholat qobliyah. Namun para ulama diantaranya Imam, ya, Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim dalam Sahih atau dalam Fiqh Sunnah lin Nisa dan juga Sahih Fiqh Sunnah beliau menyatakan ini masuk sholat sunnah yang rawatib. Rawatib itu kan sholat sunnah yang terkait dengan sholat wajib, tapi ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan. Karena yang ditekankan itu hadis Aisyah dan juga hadis Ibnu Umar kalau nggak salah, yang 10 atau 12 rakaat. Ya, 10 atau 12 rakaat. Sedangkan selebihnya, ya, misalkan tadi 4 rakaat sebelum asar, maka itu masuk ghairu muakkadah. Boleh dilaksanakan Ustaz? Boleh. Tapi jangan, kata para ulama, yang ghairu muakkadah itu jangan dijadikan kebiasaan. Jadi boleh sekali-kali. Sekali-kali aja boleh kita laksanakan. Apa saja 10 rakaat? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini yang ghairu muakkadah. Ada tambahan hadis Aisyah kalau nggak salah, ya, yang 12 rakaat, atau Ibnu Umar, anda lupa. Yang 12 rakaat apa? 2 rakaat lagi 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur itu 4 rakaat. Walaupun sebagian orang mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur ini adalah 2 rakaat yang ghairu muakkadah. Ini khilaf, ya. Intinya adalah 10 atau 12 rakaat tadi yang bisa kita laksanakan. Ini yang muakkadah, yang ditekankan dan kita hendaknya untuk memeliharanya setiap hari. Nanti tinggal disempurnakan melaksanakan salat-salat rawatib yang ghairu muakkadah, yang tidak terlalu ditekankan, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur ditambahin jadi 4 rakaat, kemudian 4 rakaat sebelum asar atau 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ini namanya salat-salat sunnah yang ghairu muakkadah. Boleh dilaksanakan tapi sekali-kali. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, alhamdulillah. Ya. Iya. Ya, boleh. Boleh berdoa sebelum azan, karena yang berhak berdoa sebelum azan itu siapapun berhak berdoa antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah itu, ya, semua berhak untuk berdoa pada waktu tersebut, karena di antara doa yang mustajab. Kata Nabi, ya, ithnani la turaddan, ada 2 doa yang tidak akan ditolak. Di antaranya kata Nabi indan nida, yaitu setelah azan, indal mator, ya, indal mator, yaitu ketika hujan. Kama qala Rasulullah SAW. Jadi 2 waktu yang ketika berdoa tidak akan ditolak doanya, yaitu setelah azan, yaitu antara azan dan iqamah, dan ketika hujan. Dan orang yang berhak untuk berdoa di antara azan dan iqamah itu semuanya, mau yang di masjid, mau yang di rumah, ya, ummahat gitu, ya, yang nggak sholat di masjid, boleh doa dulu. Jangan setelah azan langsung iqamah langsung sholat biar cepat tidur siang misalkan, jangan. Manfaatkan dulu, berikan waktu mungkin 5 menit, 10 menit untuk berdoa. Angkat tangan, minta sama Allah. Minta apa Ustaz? Minta apapun. Minta apapun silahkan. Masalah dunia, masalah akhirat silahkan. Ya. Dan ini tidak berkaitan dengan doa azan atau doa menjawab azan. Jadi bukan syarat orang yang berhak berdoa setelah azan adalah orang yang jawab azan, enggak ada kaitannya. Karena sama-sama sunnah, tidak ada kaitannya. Jadi menjawab azan hukumnya sunnah, ya, menjawab azan hukumnya sunnah, berdoa antara azan dan iqamah hukumnya sunnah. Gitu. Dan ini tidak ada kaitan satu sama lain. Jadi bukan syarat. Boleh silakan kalau nggak sempat tadi dengar azan, mungkin lagi di kamar mandi terus nggak jawab azan, kan di kamar mandi nggak boleh jawab azan, kan? Maka kemudian setelah keluar wudu, kemudian setelah wudu, ya, salat sunnah 2 rakaat, misalkan itu azan zuhur, salat sunnah 2 rakaat,
ya, kemudian angkat tangan, berdoa sama Allah, minta apapun itu, minta sama Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan dikabulkan. Setelah itu baru iqamah, baru salat. Karena ya diperintahkan juga untuk akhwat misalkan salat di rumah juga iqamah ya. Diperintahkan tetap untuk melaksanakan iqamah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan terjawab.